Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Santika Yunisa Fitri, NPM 1713031051. Saya di sini akan menjelaskan tentang pendidikan sebagai bentuk investasi dan beberapa faktor penentu keberhasilan pendidikan, apakah masih relevan dengan kehidupan di masa sekarang atau tidak. Pendidikan adalah kebutuhan kita semua, dan mengenyam pendidikan yang layak merupakan hak seluruh warga negara. Tujuan pendidikan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa tertera di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. Maka, jika ditanya apakah pendidikan merupakan investasi, jelas, apalagi pendidikan bukan hanya investasi yang bisa diukur oleh ekonomi saja, tetapi pendidikan merupakan investasi yang juga mampu meningkatkan prestis, dalam artian mampu meningkatkan kewibawaan seseorang dengan kemampuan dan juga ilmu yang dimilikinya. Ini tentu menjadi investasi yang menguntungkan, apalagi kita sadar betul bahwa investasi dalam hal pendidikan bukan hanya tentang investasi diri sendiri, tapi juga investasi dalam hal bernegara. Kenapa bisa demikian? Karena dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, maka peningkatan mutu pendidikan menjadi pilar utama bagi unsur pembangunan berkelanjutan di berbagai aspek dalam kehidupan bernegara. Artinya, progres perkembangan pendidikan menjadi suatu hal yang berpengaruh terhadap proses pembangunan Indonesia. Nah, di era globalisasi seperti ini, perkembangan pendidikan sangat ditunjukkan untuk membangun jiwa kompetitif dalam menghadapi persaingan di era global yang seolah tanpa batas ruang dan waktu. Tanpa adanya kualitas sumber daya manusia yang unggul, cita-cita tersebut hanya akan menjadi mimpi indah yang tidak akan bisa menjadi kenyataan. Oleh sebab itu, perbaikan mutu sektor dan juga pendidikan menjadi master key menuju Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, pendidikan yang baik hari ini juga akan menciptakan skenario yang baik pula di masa depan. Selanjutnya adalah ada 5 poin yang terkait dengan penentuan keberhasilan pendidikan. Apakah 5 poin ini masih relevan jika digunakan untuk sekarang? Kita cek satu persatu. Yang pertama, dapat tidaknya seseorang lulusan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Apakah hal tersebut menjadi penentu keberhasilan pendidikan? Ya, bisa jadi. Apalagi ketika orang tersebut dapat meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan menggunakan jalur prestasi, beasiswa, dan jalur-jalur unggulan lainnya. Sehingga hal tersebut dapat membangun kesimpulan bahwa setiap orang semakin merasa bahwa pendidikan tersebut penting, sehingga urgensi pendidikan menjadi semakin terasa. Artinya, orang tersebut berhasil memaknai pendidikan sebagai sesuatu yang substansial di dalam kehidupannya. Yang kedua, dapat tidaknya seseorang memperoleh pekerjaan. Apakah hal tersebut relevan? Ya, tidak sedikit instansi yang memberikan grade tinggi dalam hal menerima pekerjaan. Salah satunya adalah dari latar belakang pendidikannya. Seperti yang kita ketahui bahwa semakin tinggi atau semakin baik latar belakang pendidikan kita, maka semakin baik pula pekerjaan yang akan kita terima. Itu menjadi cita-cita kita semua, bukan? Dan hal tersebut bisa ditunjang atau dapat ditentukan dari kualitas atau keberhasilan pendidikan. Ketiga, besarnya pekerjaan atau gaji yang diterima. Apakah hal tersebut masih relevan sebagai penentu keberhasilan pendidikan? Iya, bisa jadi. Karena semakin bagus pendidikannya, semakin tinggi jabatannya, maka begitu pun tinggi dengan gaji yang akan diterima. Meskipun bukan tidak mungkin sebaliknya, tetapi fakta hari ini masih berkata demikian. Semakin tinggi pendidikan kita, maka pekerjaan kita juga akan semakin baik. Semakin baik pekerjaan kita, maka akan semakin baik juga upah yang akan kita terima. Artinya, pendidikan berhasil menjadi pion utama masa depan seseorang dan mampu mengimplementasikan pendidikan sebagai salah satu investasi di masa depan. Poin 4 dan poin 5 selanjutnya tentang sikap atau perilaku dalam konteks sosial, budaya, dan juga politik, serta bagaimana kemampuan atau skillnya mampu menunjang seiring dengan jenjang pendidikannya yang semakin meningkat. Nah, apakah 2 poin tersebut relevan dengan kehidupan sekarang? Jelas. Semakin tinggi pendidikannya, maka harusnya orang tersebut mampu membawa dirinya kepada sikap atau perilaku, baik itu dalam hubungan sosial, budaya, maupun politik. Dengan pendidikan yang baik juga, maka idealisme akan kokoh, sekalipun ia berkecimpung di dunia politik. Begitupun dengan skill, semakin tinggi pendidikan maka semakin baik pula skill hidup orang tersebut. Nah, kesimpulannya, apakah 5 hal tersebut relevan atau tidak digunakan menjadi faktor penentu keberhasilan? Jawabannya iya, masih relevan. Meskipun beberapa poin diantaranya sudah tidak seberapa berpengaruh,
atau mungkin bisa saja tergantikan dengan poin-poin yang lainnya seperti poin 1, 2, dan poin 3, yang mana sebagian orang pasti akan mengatakan bahwa hal tersebut sudah bukan lagi faktor penentu keberhasilan pendidikan karena 3 poin di atas bisa diserap atau bisa orang lain dapatkan dengan kemampuan finansial yang cukup. Pada dasarnya, keberhasilan pendidikan hari ini ditentukan oleh skill atau kemampuan sumber daya manusianya. Begitupun juga dengan 5 poin di atas. Artinya 5 poin di atas bisa relevan dan bisa juga tidak, itu tergantung dari sumber daya manusia itu sendiri. Nah, seorang yang terdidik seharusnya mampu membawa dirinya agar tetap relevan antara dirinya, pendidikannya, dan juga lingkungannya, serta mampu dalam hal 4C. Apa itu 4C? Yaitu critical thinking, collaboration, communication, and creativity. Terima kasih, mungkin itu aja bisa saya sampaikan. Jaga diri, stay safe, jangan ketularan, dan jangan nularin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.